Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan pidato ini secara daring. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Farah Kesya Saira, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Saya berusia 19 tahun, saya berasal dari Jakarta, lalu sering berkembangnya waktu pindah bersama keluarga dan menetap di Tangerang Selatan. Saat ini saya terpilih menjadi duta bahasa di tahun 2023. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan sebuah pidato mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mendengar penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, pastilah kalian jika mendengar kalimat tersebut langsung bisa menganggap penggunaan bahasa baku dan formal. Ya memang begitulah kenyataannya. Mari kita lihat dari kata penggunaan yang memiliki kata dasar yakni guna. Berdasarkan KBBI, arti kata guna merupakan proses atau cara perbuatan menggunakan sesuatu dalam artian pemakaian. Istilah publik mengalami perubahan seiring dengan bentuk-bentuk perkembangan masyarakat itu sendiri. Publik diartikan secara sederhana sebagai kepentingan bersama dan hidup bersama. Seperti yang sudah diketahui pula, pada umumnya ruang publik merupakan bentuk ruang yang digunakan secara bersama-sama, seperti taman, plaza, fasilitas publik seperti transportasi umum, tempat wisata, dan lain-lain. Perkembangan ruang publik memperlihatkan sebuah proses masyarakat menuju pada kemampuan komunikasi bersama yang dimana pastinya memerlukan adanya penggunaan bahasa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa bahasa sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sendiri memiliki berbagai kebudayaan, salah satunya keanekaragaman bahasa dari setiap daerah. Bahasa daerah tentu tidak diizinkan di ruang publik. Jika bahasa daerah digunakan di ruang publik, lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang tidak berasal dari daerah tersebut? Mereka tidak akan mengerti bahasa yang disampaikan dan tidak akan terbentuklah proses komunikasi tersebut. Maka dari itu, masyarakat Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa yang menghubungkan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi di ruang publik. Dengan digunakannya bahasa Indonesia di ruang publik, masyarakat Indonesia dari seluruh provinsi dapat memahami ungkapan yang mengungkapkan bahasa Indonesia tersebut. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus diutamakan karena hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 36, 37, serta 38 Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi dari uraian tersebut bisa kita lihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik berarti sebuah pemakaian atau bentuk penghargaan kita terhadap bahasa Indonesia di tempat-tempat umum. Pada kenyataannya, banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak menghargai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sebagai salah satu contohnya di lingkungan sekolah maupun universitas. Banyak sekali pelajar yang masih belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, apalagi kita lihat banyak fenomena di dalam mal-mal plaza Indonesia sekarang yang dimana bacaan peraturan pastinya menggunakan kalimat bahasa asing seperti kata open atau close, bahkan nama restoran itu sendiri atau nama mall itu sendiri seperti yang bisa kita lihat ada Bintaro Jaya Exchange, Pacific Place, Grand Indonesia. Kegiatan seminar Indonesia juga sekarang ini pun banyak sekali yang menggunakan bahasa asing sebagai judulnya. Berkembangnya zaman modern ini membuat banyak masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan menggunakan bahasa asing
Seakan-akan bahasa asing itu satu-satunya dalam mencapai kesuksesan dan terkesan mewah. Begitulah pola pikir mereka. Akan tetapi, saya sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri, untuk masalah penggunaan kata kecil seperti itu, saya rasa seharusnya menggunakan kata bahasa Indonesia saja sih. Kita lihat nih, contoh pada negara Jepang. Mereka di mana-mana harus menggunakan bahasa Jepang. Bahkan turis yang ingin berdatangan pun harus bisa berbahasa Jepang karena memang masyarakat di sana memiliki budaya untuk terus mengembangkan bahasa negaranya sendiri dan tidak ingin bahasanya dicampur dengan bahasa asing lain. Memang ada kalanya di setiap tempat umum di Jepang ada bentuk peringatan yang berbahasa asing. Namun untuk kalimat awalnya pastilah peringatan tersebut menggunakan bahasa Jepang terlebih dahulu. Beda sekali dengan budaya bahasa di Indonesia sekarang ini. Mungkin memang ada kalanya kita menaruh kata asing supaya ketika turis datang dapat memahami maksud dari ruang publik tersebut. Namun bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang tidak memahami kata asing tersebut? Berdasarkan contoh yang saya ambil dari negara Jepang tersebut, bisa kita tirukan juga di Indonesia. Seperti kata peringatan yang kalimat awalnya menggunakan bahasa Indonesia, baru di bawahnya terdapat terjemahan asing. Hal tersebut mempermudah kita sebagai masyarakat Indonesia maupun turis itu sendiri. Bahasa asing dari segi pendidikan memang diperlukan supaya dapat meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Contohnya ketika ingin belajar hingga ke luar negeri, sidang atau rapat bersama diplomat antar negara, memang perlu kegiatan tersebut itu untuk belajar bahasa asing. Akan tetapi, bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia begitu saja. Amanat Undang-Undang 2009 tahun nomor 24 tersebut tidaklah berjalan kalau dilihat dari kasus masyarakat Indonesia itu sendiri dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Penggunaan bahasa asing di ruang publik akan menyebabkan tergesernya penggunaan bahasa Indonesia yang dimana dapat memengaruhi generasi penerus bangsa di mana mereka akan acuh terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Masyarakat Indonesia seolah tidak ingin tahu mengenai perkembangan penggunaan bahasa Indonesia. Menipisnya rasa bangga akan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik karena pola pikir mereka terus menganggap bahwa bahasa asing merupakan bahasa dengan level tertinggi daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah seharusnya menertibkan dalam kebijakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang diharapkan masyarakat dapat kembali menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik dan tidak sering menggunakan bahasa asing. Untuk mendukung Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut, saya sebagai Duta Bahasa Indonesia 2023 akan mengusulkan program seminar pelatihan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dengan mengajukan kompetisi yakni pidato terbuka untuk para generasi penerus bangsa. Terutama untuk kalian yang sudah memasuki pendidikan tinggi yang masih kurang dalam menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Program ini diharapkan mampu mencegah dampak negatif dan dapat mendorong dampak positif masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Untuk kegiatan kompetisinya, pasti pemenang akan mendapatkan hadiah dan sertifikat. Dengan program ini pula, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik akan meningkat terutama untuk generasi penerus bangsa supaya bahasa Indonesia tidak akan diacuhkan lagi. Akhir kata saya sampaikan, berbahasalah dengan baik karena penggunaan bahasa kalian itulah yang mencerminkan kewibawaan diri Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata
ada salah kata, dan jangan lupa salam literasi.